kita di Lui Pengaduan ini, kita salah satunya andil untuk pembinaan ex-napiter dalam program deradikalisasi. Salah satunya ada 40 ex-narapidana teroris Indonesia. Salah satunya ada Kang Hendy, itu pencipta bom buku yang dulu pernah menggemparkan Indonesia dan dunia. Kita akan temui mereka semuanya. Kita akan wawancara bagaimana kilas balik tentang ex-narapidana teroris. Terima kasih. Saya mohon izin untuk bertanya sedikit kilas balik tentang Ustadz. Bagaimana ceritanya dulu? Jadi mulai awal diceritakan, karena itu untuk pengetahuan saya juga, dan juga bisa nanti saya sampaikan ke teman-teman bagaimana kita itu harus melangkah dan mengikuti di jalan yang benar. Seperti kami ini pernah menjadi orang yang sangat membenci NKRI. Jadi bagaimana usaha menumbangkan dan mengganti dengan sistem yang lain. Ya. Jadi ya sikat dalam perjalanan berikutnya, kemudian kami semua harus mengalami masa tahanan. Ya. berapa tahun? Kalau saya 4,5 tahun, tapi Pak Ketua pasti lebih luas, lebih lama nih. Tapi ya itu perjalanan yang cukup sangat menjadi pelajaran. Mohon maaf, Ustadz dulu kasusnya. Saya kasus pelatihan militer Jalan Janto Aceh. Iya, saya tertangkap tahun 2010. Ya, jadi di masa ketika itu Kadensusnya Pak Tito Karnavian, ya. Sekarang alhamdulillah saya sudah menyadari kesalahan-kesalahan dan bertemu juga dengan seorang jenderal yang menurut saya sangat humanis sekali, Jenderal Irjen Pol Martinus Hukom, SIK MSI. Dan melalui tangan dingin beliau lah sebetulnya akhirnya kita berada pada tempat yang seperti ini. Teman-teman semuanya juga menyadari kesalahannya, dan sekarang kita sedang membangun diri dan membangun kesadaran berbangsa dan bernegara ini melalui tempat yang saya pikir cukup luas lah ya. Cukup luas. Pengelolaan wisata, ada pertanian, ada peternakan, ada pertanian, ada wisata. Dan inilah Pak Kades ya yang sekarang itu konsen teman-teman sedang berusaha. Mudah-mudahan berkembang dan tetap istiqomah. Jadi Pak Ustadz dan Pak Suwardi terlibat dalam kasus pelatihan di Janto Aceh. Jadi, Kang Hendy, Kang Hendy, kita sudah sering berbincang-bincang. Jadi Kang Hendy, awalnya dulu kasusnya tahun berapa dan kasus apa Kang Hendy? Kalau saya sebenarnya kasusnya ringan. Kalau Ustadz kan persenjataan segala macam ini pelatihan. Kalau saya cuma buku. Ya buku. Jadi kalau Ustadz Haris menulis buku, kalau saya membuat bom buku. Ini sama-sama buku. Artinya tidak itu ringan. Bahasa sampai tadi ringan, saya kira ringan apa? Ternyata buku dikasih bom. Jadi kalau Ustadz Haris tuh menulis buku terus meledak penjualannya. Kalau saya membuat bom buku meledak juga, cuma nggak dijual gitu. Kirimin orang-orang Iya, nekatnya kita ini tidak terlibat dengan jaringan yang lain, independen. Kalau mungkin jaringan lain itu mandiri. Kalau jaringan lain itu kan misalnya ada pendanaan 50 juta, 20 juta, 5 juta. Kalau kita, kamu pendanaan berapa? 20.000, buat apa? Beli karbit. Kamu berapa? 30.000, buat apa? Buat beli besi. Jadi memang beli paku. Iya. Kami itu dulu berprinsip small group big plan. Walaupun kelompok kecil tapi rencana kita besar. Dan buku itu salah satu penyebab kita sampai pesantren. Itu sempat di Polda Metro Jaya 2 tahun, di seberang sana di Nusa Kambangan 4 tahun, dan 1 tahun di Bogor untuk sini. Singkatnya. Kita pulang yuk. Kita berada di antara orang yang berbahaya, Pak. Ini teman Andis mau minta pulang karena kita di lingkungan orang-orang yang berbahaya. Semuanya ini adalah ex-napiter. Dan yang sudah disampaikan tadi Ustadz Hari sama Pak Suwardi adalah terlibat dalam jaringan pelatihan di Aceh.
tentang persenjataan. Dan Kang Hendy salah satu yang membuat bom buku, sehingga ternyata tadi ceritanya ringan, hanya sebuah buku tapi diisi bom, akhirnya juga meledak juga. Akhirnya artinya itu berat, menjadi berat. Jadi beratnya di situ. jadi itu terima kasih teman-teman. Meskipun saya di lingkungan ex Napiter, ada Ustadz, ada Kang Hendy, kami saat ini nyaman karena mereka sangat kuat untuk mencintai NKRI. Jadi salah satu NKRI untuk kita adalah harga mati. Kita selamatkan, kita hijaukan bumi kita dengan menanam-nanam, dan kita cintai NKRI kita. Itu insya Allah saya mau bermalam di sini saat Itu aja cintanya menjadi bikin tenang gitu Pak. Wajib kita Itu dari desa. ya. Jadi itu terima kasih. Saya terima kasih Ustadz, Pak Suwardi, Kang Hendy dan teman-teman. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Yang pada intinya, monggo kita sama-sama bagaimana kita menciptakan potensi diri kita sendiri, dan kita wajib untuk mengeksplor potensi yang berada di lingkungan masing-masing supaya lebih dikenal oleh masyarakat orang banyak, sehingga mereka berduyun-duyun untuk datang ke sini. Pada intinya yang diuntungkan adalah masyarakat secara luas, karena kita dalam program salah satunya adalah pemberdayaan masyarakat. Mungkin itu Ustadz, kami mohon maaf, dan teman-teman semuanya, pemirsa, saya ucapkan salam dan doa buat keluarga, semoga kita selalu diberikan kesehatan, umur panjang, sehingga kita masih tetap bisa berkarya. Salam dan doa buat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada di puncak di Lui Pangaduan, jadi istilahnya curug. Jadi di tempat sinilah potensi besar, salah satunya ada sungai. Pemandangan yang indah, potensi besar yang ada di Curug Lui Pangaduan, tepatnya di Sentul City di Bogor. Ya.